akan bahas yang namanya SDGs. Halo guys, kita akan membahas tentang masalah literasi digital. Nah, kalau tentang literasi digital itu banyak banget ya topiknya guys. Tapi kalau kita akan bahas yang namanya tentang sosial media. Ya, kayak kita tahu lah sosial media itu sangat banyak ya. Ada sosial media buat nonton video, ada TikTok, ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook, bahkan ada banyak-banyak yang lainnya lah. Nah, kita kita di sini kita akan membelajar tentang cara bermedia sosial yang benar. Jadi media sosial itu alat yang hebat karena kita bisa berkomunikasi, berbagi, belajar. Tapi kita juga harus gunakan dengan bijak karena banyak banget hal-hal yang memang kita nggak kita ketahui dan bahkan sosial media itu mungkin menyimpan sesuatu yang mungkin lebih mengerikan daripada yang kita tahu. Nah, karena kita ngomongin sosial media, jadi gue nggak sendirian, gue ditemani oleh teman gue namanya Swandi sama Bang Bari. Nanti akan muncul di section kedua atau section pertama. Jadi kita akan bahas soal yang namanya sosial media. Jadi kan kalau kita ngomongin sosial media ya, gede banget itu. Ada dari Instagram, ada dari Facebook. Dan itu kan sosial media itu kan luas dan kita bisa saksikan kebanyakan dari seluruh dunia. Jadi kalau misalnya ngomong soal sosial media, kita sering juga lah pakai, apalagi kita sebagai pengguna sosial media. Nah, di sosial media itu kan kita itu semua kan diawasi oleh yang namanya oleh platform medianya karena kita bisa, jadi yang dari media itu bisa keluar yang namanya sebuah jejak digital sama banyak banget lah hal-hal yang kayak gitu. Terus kalau misalnya jejak digital itu kalau misalnya kita komen atau misalnya kita posting sesuatu itu bisa buat yang namanya bisa meninggalkan jejak digital dan itu hati-hati banget karena bisa juga kan yang namanya jejak digital itu tidak akan bisa dihapus apalagi kita buat jejak digital yang buruk. Nah, kenapa sih kok kita penting banget sih sama yang namanya bermedia sosial atau yang namanya main media sosial? Karena kan kita hidup di zaman yang mungkin serba modern ya, atau serba canggih, ya, semua serba cepat lah. Nah, kita juga kalau kita hidup di zaman serba modern, serba cepat, kita juga harus pintar lah cara mengelola sosial media. Apalagi kalau ngomongin sosial media, ngomongin itu banyak banget lah kejadian-kejadian kalau misalnya di sosial media. Karena kita karena mau nggak mau kita kan hidup di zaman dimana semua itu serba cepat. Nggak mungkin kita hidup sekarang serba lambat semua. Jadi apa kita itu juga harus ngerti mana yang memang harus betul-betul mau kita upload, mana yang betul-betul mau nggak kita upload. Jadi kalau misalnya mau ngomongin soal sosial media, mungkin kita akan mulai dari hal yang pertama yang namanya pola privacy. Jadi kalau misalnya kita privasi itu memang paling sesuatu hal yang mungkin kalau kita ngomongin privasi itu ya sifatnya pribadi sama kita. Kalau kita ngomongin pribadi dan nggak mungkin kita umbar lah di media. Tapi ya jangan sampai sesuatu yang privasi kita umbar. Dan juga kita juga harus jaga privasi kita, jangan pernah kita sebar yang namanya hal-hal yang memang nggak perlu kita sebar, sama hal-hal yang memang betul-betul nggak layak untuk disebar. Kalau misalnya kita main Instagram, kita main Facebook juga lah itu nggak disebar namanya privasi. Ya kalau misalnya kita main Facebook lah, kita juga harus jaga loh privasi kita. Bisa jadi orang bisa hack kita, orang bisa bobol ID kita, orang bisa ambil channel kita. Apalagi di sosial media lagi, apalagi kita juga buat password gampang banget dijebol 1 sampai 6 itu pasti gampang banget dijebol, apalagi passwordnya bagus banget. Jadi kalau misalnya mau jaga privacy itu gampang banget, cuman ya misalnya kita mulai dari Facebook lah, kita kita coba klik icon segitiga di pojok kanan atas, lalu pilih pengaturan dan privacy atau setting privacy, lalu di setting itu kita bisa mengatur siapa yang bisa lihat postingan atau siapa yang bisa mengirim permintaan kemana ya. Ini biasa kita bilang namanya sekitar misalnya kalau misalnya kita ada orang yang nggak suka lah misalnya nah, kalau misalnya memang nggak suka ngapain kita hate comment atau kita apakan ya, kita juga kita langsung mau blok, mau di unhide atau mau di restrict atau mau diapakan lah kalau misalnya nggak mau kalau di orang itu nggak mau lihat ya. Itu karena fitur itu bermanfaat banget lah, apalagi bagi kita yang memang kalau punya korban bullying atau korban apa, kalau memang nggak suka ya tinggal blok aja orang itu gampang.
gampang. Lalu kalau misalnya atau enggak, misalnya kita mau punya nih privacy nih alamat atau hal-hal lainnya, ya kita coba aja lah kayak punya pakai nomor telepon dan alamat itu cuma untuk close friend kita. Jangan sampai kita kasih ke orang-orang yang betul-betul nggak kita kenal ya contoh kita orang Medan, kita kenalan sama orang di Jakarta, nggak mungkin ya kita kasih nomor telepon kita sama alamat kita, antara dimasukin ke pinjol atau dimasukin kemanapun selesai kita. Nah, contoh langsung kedua kita main di Instagram lah. Kalau di Instagram kita di profile itu kan ada yang namanya tidak ada peraturan, ada privacy. Nah, kita bisa membuat akun itu jadi private. Jadi ibaratnya kalau orang mau follow kita tinggal kita kasih izin dulu. Kalau memang nggak dikenal kita decline. Ya, kalau memang dia masih motor atau batu ya tinggal blok aja. Paling gampang blok. Ya, atau enggak restrict itu paling gampang lah kalau misalnya untuk cara kita batasi privacy. Ya, mulai dari restrict, mulai dari blok. Ya, ya paling kalau misalnya lu ngeblok paling cuma 1.000 yang lu blok kan nggak banyak, teman lu kan banyak juga kan, masih banyak juga. Nah terus kalau misalnya kita pakai privasi kita bisa yang namanya kita lihatlah siapa konten kita, siapa teman kita, pastikan juga siapa yang kirim kita pesan. Soalnya kadang-kadang kita ada pesan-pesan yang memang nggak kita tahu, misalnya kita kirim pesan-pesan dapat pesan-pesan yang nggak dikenal, pesan-pesan ya nawarin paling gila gue ditawarin pekerjaan cuman nomornya Indonesia, dia dikasihnya punya Indonesia tapi ngomongnya bahasa Inggris. Itu juga kan ibaratnya itu bisa kena scam lah kalau misalnya, apalagi kalau sekarang kita di X lah, di Twitter atau di X. Ya gue nggak main Twitter, tapi kalau misalnya untuk yang main Twitter nih, klik pada gambar profil di pojok kanan atas, terus pilih pengaturan dan privacy. Lalu privacy keamanan di sini juga melindungi tweetmu. Jadi kalau misalnya kamu mau nge-tweet atau apa, yang pengikut yang kamu setuju aja bisa keluar. Jadi ibaratnya kalau mau nge-tweet yang sifatnya private lah, nggak perlu kita tweetkan di publik. Pasti kita tweetkan private aja daripada kena masalah kerja 2 kali, mampus kita kena yang namanya antara disebar atau antara jadi dipermainkan sama orang. Nah, kalau misalnya untuk privacy kita memang banyak lah ngomongin soal privacy, gimana kita harus jaga privacy kita, jaga etika kita lah di sosial media, apalagi kita ngomongin namanya main-main media sosial. Oke, mungkin untuk privacy sedikit kesimpulannya yaitu kita harus kelola privacy kita, jangan sampai orang lain tahu apa yang kita lakuin, terus jangan sampai kita kelola privasi kita share sesuatu yang memang betul-betul nggak penting, misalnya kayak yang nomor telepon, nomor rekening bank, atau mungkin kalau misalnya sesuatu yang mungkin nggak layak lah kita sebar, contohnya ya itulah bokep, atau satu lagi orang mungkin, kalau ini menurut gue sih, kalau menurut gue orang share orang meninggal itu kayaknya lebih nggak etis banget sih. Jadi kayak misalnya itu privasi orang tapi kita sebar orang meninggal, mungkin itu salah satunya privacy yang mungkin salah satu yang harus kita jaga. Oke, kita akan masuk ke segmen 2 yaitu tentang memfilter konten. Nah, konten itu kan sangat banyak ya kalau kita ngomongin soal konten. Nah, konten itu sangat banyak. Kalau kita ngomongin soal konten, banyak banget konten. Bisa kita lihat dari TikTok, kita bisa lihat dari Facebook, kita bisa lihat dari YouTube, kita bisa lihat dari Instagram. Bahkan konten bisa kita lihat dari Netflix ya. Atau enggak, mungkin kalau Netflix banyak itu film lebih ke arah entertainment, misalnya konten-konten gitu. Kita akan ngomongin kalau misalnya soal konten kan banyak ya, konten positif, konten negatif, konten positif, konten negatif, dan konten lainnya. Jadi, oke, untuk langkah-langkah akan dijelaskan oleh Swandi Tanu saya. Setelah menjelaskan privasi, kita akan melanjutkan cara memfilter konten. Kita perlu pintar dalam memfilter konten yang kita konsumsi dalam media sosial. Tapi tidak semuanya baik atau bermanfaat untuk kita. Langkah Facebook. Jika kamu melihat postingan yang tidak kamu sukai, klik 3 titik di pojok kanan atas postingan tersebut dan pilih sembunyikan post atau laporkan post. Kamu juga bisa mengatur preferensi beranda untuk melihat lebih sedikit konten dari halaman atau teman tertentu. Dalam Instagram, kita juga bisa melihat konten yang tidak sesuai dalam media sosial.
kita bisa melakukannya dalam klik 3 titik di pojok kanan atas, postingan yang terus kita pilih sembunyikan atau laporkan. Terus kita bisa memilih cerita atau postingan dari akun tersebut tanpa kita harus meng-follow mereka. Dalam Twitter kita harus klik tanda panah di bawah pojok kanan atas yang tidak kamu sukai dan pilih menyembunyikan Twitter dan laporkan Twitter. Kamu juga bisa ambil kata kunci tersebut agar tidak muncul di timeline-mu. Dengan memfilter konten tersebut, kita bisa menjaga agar timeline kita tetap bersih dan relevan dengan minat kita. Selain itu, kamu bisa menggunakan fitur tidak tertarik di YouTube untuk mengatur rekomendasi video yang lebih sesuai dengan preferensimu. Kita sudah mendengar penjelasan dari Swandi. Terima kasih Swandi atas penjelasannya yang sangat bermanfaat, sangat daging semua kontennya. Ya kita kan juga harus kita juga pintar lah, kita pintar kontennya. Kalau enggak kita bisa dalam bahaya. Ya kita akan masuk ke segmen ketiga, yaitu kita akan masuk ke etika bermedia sosial. Kali ini ini luar biasa sekali nih, kita ada tamu dari jauh-jauh dari Microskill. Ya ini tamu dari Microskill, Bang Bari. Halo Bang. Halo, oke William. Oke, gimana kabar Bang? Baik, Saya. alhamdulillah. Oke Bang, kita kan ngomongin soal media sosial, betul nggak ya Bang ya? Kita kan lagi ngomong soal media Iya, sosial. betul. Nah, kalau menurut Abang nih di sosial media nih Bang, gimana sih Bang orang-orang di sosial media itu Bang, kalau Abang pengalaman Abang? Waduh, kalau orang di sosial media ini, kalau kita ceritakan lebih panjang lagi. Karena di sosial media itu kan kehidupannya bebas. Kita boleh berbuat apa aja, tapi ya tadi etika tetap dipakai. Oh, jadi kita kalau bersosial media itu boleh ya Bang ya? Boleh. Ada etikanya gitu kan Bang. Ya, ada etika. Ya betul, salah satunya kan ada etika. Kita ngomongin etika lah Bang. Kalau etika gimana sih Bang cara kita beretika di sosial media? Apalagi kalau misalnya kita bisa menjadi WhatsApp nih Bang. Ya, etika bermedia sosial itu seperti apa? Seperti inilah, berkomunikasi dengan sopan, menggunakan bahasa yang baik, dan jangan menggunakan kata-kata yang kasar. Jika kamu tidak setuju ya dengan seseorang, ungkapkan dengan pendapatmu dengan cara yang sopan dan tidak menyinggung. Berarti kan kita harus sopan ya Bang, walaupun kita nggak suka kita harus ungkapkan secara sopan ya. Iyalah, Dan jujur-jujur aja, tapi nanti buat masalah ya Bang. iyalah benar. Karena kan ibaratnya kita tidak tahu kondisi orang itu dengan kata-kata kita yang enggak kita sengaja bisa menyinggung orang lain. Betul. Kadang kita juga nggak tahu ya Bang ya, siapa yang kita hadapi di sosial media. Apalagi kalau misalnya kita lawan kita ngikut lah Bang ya, kita bener-bener lah habis Bang. Iyalah benar lah. Ibaratnya menurut kita baik, belum tentu menurut orang itu baik. Nah, seperti itulah gitu. Apalagi kalau misalnya kita kena tuntut ya Bang. Iya, benar. Sekarang ada lagi undang-undang ITE itu kan lebih bahaya itu. Iya, sebenarnya juga Bang kalau misalnya kita mau buat postingan di sosial media ya Bang. Makanya etika dalam komunikasi itu ya diutamakan. Oke Bang, dari itu kita harus komunikasi dengan sopan ya Bang ya. Iya. Oke, yang kedua apa lagi Bang? Yang kedua, jangan menyebarkan hoax, selalu cek kebenarannya, informasi, selalu membagikannya, dan banyaklah situs yang bukan dari situs yang tidak jelas gitu, jangan dibuka-buka ya gitu. Betul Bang, kadang-kadang kan ada ya Bang ya, cerita tentang yang itu Bang, yang kiamat tanggal 20 Juni. Iya itu viral kali itu. Iya Bang. Tapi kayak kenapa ya Bang, orang kok bisa percaya gitu Bang, kiamat 20 Juni? Orang bisa percaya lah kiamat gitu Bang, padahal kalau ditanya dasar kiamat kan kita kan nggak tahu ya Bang. Benar, itu ada yang di atas saya yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Iya betul Bang. Kan kita tahu yang di atas Bang. Jadi kenapa kok orang bisa begitu Bang, ramalan-ramalan tadi Bang? Apa mereka mau cari exposure atau cari angin Bang? Mungkin cari ketenaran juga. Ya. Tapi kan kita kan nggak boleh Bang. Benar, itu tadi lah, dia nggak menggunakan etika media sosial yang baik. Ya, Dia selalu menyebarkan berita hoax yang tidak sesuai lah. Berarti kalau misalnya kita dengar berita etika gitu, berita hoax itu hati-hati ya Bang. Nah itu tadi perlunya kita memfilter kan, kata saudara Swandi tadi kan, nanti kita filter. Kalau nggak filter nanti selesai kita ya Bang. Iyalah. Oke, nomor 3 apa lagi Pak?
kalau nomor 3 ini ya sebenarnya hormat menghormati, saling menghormati orang lain lah. Jangan membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izinnya. Eh, Misalkan jangan memposting foto orang yang ya lagi tidur, itu kan nggak boleh mengetahui apa, atau jangan menyebarkan percakapan pribadi yang nggak bagus lah. Oh, kalau misalnya ini bang, kalau foto orang lain nih bang, kita kan kalau kita ngomong ya bang, kadang kita ada lah bang yang dalilnya nih bang, yang dia nyebarnya untuk dalil bercanda bang. Jadi menurut abang itu memang apa itu memang nggak beretika atau memang kalau kita menyebarkan itu cuma untuk bercanda, tapi orang itu tidak tahu. Media sosial ini luas, Fit. Jadi kita harus inilah, harus pandai-pandai lah filter apa yang kita posting. Pandai-pandai ya bang ya. Iya. Karena kan kita juga manusia, kita kan juga nggak ngerti ya bang ya. Iyalah, benar. Apa tanggapan orang, apalagi model sekarang bisa di edit kan. Itu juga ngeri sih bang, apalagi kalau pernah lihat kan video dari bahasa itu muka orang bisa digali kita bang. Iya benar. Gila sekali Kan itu. ya, banget itu bang. Oke, jadi apalagi bang selain itu bang, kata selain atau mungkin pesan-pesannya gitu bang. Pesan kata-kata itu ya, kata-kata yang kita tulis itu di dunia maya bisa berdampak besar pada orang lain. Dengan beretika kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung di media sosial. Ya, jadi bang Bari sering ya ini ya menjalankan etika itu. Iyalah. Apalagi kalau bang Bari ngechat sopan banget sih sama. Iya. Ya. Cuman aku yang nggak semua. Aku yang biasa. Ya. Ya. Mungkin kalau pakai bahasa kasar mungkin ya bang, kalau misalnya pakai bahasa itu mungkin kalau kita chat pribadi aman nggak sih bang? Aman, karena kan kita personal. Kan kita udah tahu sifat dan karakter orangnya. Tapi kalau misalnya kita berkomentar lah kita di sosial media pakai bahasa yang kasar banget. Itu janganlah, kan dilihat orang banyak. Ya. Kasihan di komentar. Sebenarnya kalau kita nggak tutup ya, kita kan bisa nggak tutup ya bang. Benar, itu secara tidak langsung kita membuli ya, membuli orang lain. Nah, kita kan nggak tutup ya bang. Menurut abang nih kalau kita nggak tutup lagi gara-gara kita beretika bang, siapa yang dirugikan bang? Kalau misalnya ini kita sebagai mahasiswa bang. Iya kita lah, kita bisa di DO dari kampus ya, benar. Dan kita merugikan orang lain lagi kan itu dosa hukum, nggak boleh. Betul. Jadi guys, kita harus yang namanya menjaga kita guys di media sosial. Ini kita pesan dari guys ya. Jangan gunakan kata-kata kasar, jangan terlalu apa itu namanya, jangan terlalu negatif, dan mungkin jangan terlalu percaya tentang dengan berita hoax. Iya benar. Ya, apalagi kalau berita soal kiamat gitu. Aduh. Itu bisa dihindari dulu. Karena kiamat, kematian, takdir itu hanya Tuhan yang tahu. Iya, apalagi kalau misalnya berita-berita apalagi kita kan juga bisa filter juga, ada berita yang di memang sengaja dibumbui ya. Iya benar. Dibumbui, ada berita-berita dari buzzer. Nah, apalagi kalau misalnya kalian nonton politik, jangan hati-hati lah kalau misalnya kalian memfilter berita, karena nanti bisa jadi menimbulkan gesekan yang tidak perlu. Iya. Jadi ricu nanti. Itu masalah lagi. Oke. Siapa juga yang dirugi negara kita. Ya. Oke, terima kasih Bang atas waktunya ya. Kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu tentang mengatasi cyberbullying yang akan dibuatkan sendiri ya saya. Oke, Bang. Ini abang mau makan ya bang ya? Iya. Mau makan malam ya bang ya? Oke, thank you bang. Oke, ini segmen terakhir yang akan gue bawakan sendiri. Ini namanya soal masalah cyberbullying. Ya, kita ngerti soal masalah cyberbullying. Udah sering. Ya, mungkin kalau misalnya kadang-kadang kita melakukan, kadang-kadang kita juga bisa jadi pelakunya kalau cyberbullying. Ya, kalau misalnya cyberbullying itu banyak sekali. Misalnya kita kasih hate comment, kita kasih bentuk-bentuk hujatan. Kadang-kadang kita bisa buat fitnah lah misalnya. Ya, kita kasih contoh lah, misalnya teman saya nih, Swandi, ternyata seorang gay. Ya, kita nggak mungkin lah kita kasih fitnah seperti itu. Kalau misalnya kita posting di sosial media, misalnya Swandinya tahu, ya kasihan Swandi. Apalagi kalau misalnya masuk ke
sosial media ya. Kita kalau misalnya kita kasih lah fitnah seorang, misalnya kita nggak tahu orang itu gimana, kita kasih lah fitnah dia gini. Nah, gimana nanti bisa berbahaya lagi. Nah, lagi masalah kita kalau misalnya orangnya nggak terima, atau mungkin kalau misalnya orangnya nggak terima, kalau misalnya orang itu punya kuasa hukum, terkenal UU ITE pencemaran nama baik, itu gila banget guys. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kita udah ngurusin yang namanya pencemaran nama baik, wah kasusnya panjang. Ya kalau syukur-syukur bayar denda, kalau enggak ya udah masuk hotel bintang 6 lah, penjara. Kalau misalnya penjara, kalau kalian dari penjara udah selesai karir kalian, nggak ada itu yang namanya sukses lagi, karena kalian udah punya yang namanya rekor kriminal. Ya kalau rekor kriminal itu ada ya udah selesai, nggak ada yang namanya kesempatan kedua. Ya tapi cuman ya lu selesai, hidupmu nggak ada lagi. Nah kita kenapa kok kita sering loh yang namanya lihat yang namanya cyberbullying. Ya mulai dari hujatan di komen lah, apalagi kalau misalnya gue sering lihat misalnya ya gue kan sering lihat yang namanya konten-konten lah ya misalnya di YouTube atau TikTok. Nah itu banyak sekali lah konten hujatan yang menurut gue nggak penting sih, atau memang lebih tepatnya nggak ada otaknya sih, nggak ngotak. Cuman ya kalian kalau menghujat seperti itu, apakah kalian betul-betul memang kayak gitu, atau memang betul-betul kayak orangnya kalian memang betul-betul bisa nggak sebaik orang itu? Ya misal kalau kalian ngerasa lah orang itu bisa lebih bagus, kalian lebih bagus. Nah, tapi kita kan juga harus mikir kalau misalnya kita itu orang bukan hewan, atau mungkin itu orang bukan robot. Nggak mungkin kita ngomong asal juga, orang sakit hati bisa jadi masalah. Ya kan? Ya, jadi cyberbullying ini memang rumit, tapi kalau misalnya ditanya, efeknya gede banget. Orang bisa bunuh diri, cyberbullying. Orang bisa depresi karena cyberbullying. Ya, jadi kita harus hati-hati lagi lah dalam berkomentar. Apalagi kita harus bisa lah kritik atau hujat. Bedakan kritik sama hujat. Ya kalau misalnya kalian mau kritik pun harus membangun. Mungkin kata-katanya kasar dikit. Ya kayak dijelaskan Bang Bari, jangan sampai kita buat melukai hati orang lain, atau jangan sampai kita kritik yang benar-benar nggak ada otaknya. Jadi gimana sih cara-cara melangkah kita kenali jenis-jenis cyberbullying? Ya pertama kita kenali tanda-tandanya, misalnya komentar negatif yang berulang. Ya contoh misalnya, contoh lah, ya gue kan jendut lah. Ya kalau misalnya gue dibilang babi, ya itu juga bisa dibilang cyberbullying, walaupun sebenarnya fakta juga sih gue babi. Ya itu memang salah satu yang ibaratnya jangan sampai kita kalau diulang-ulang terus ibaratnya dibuat untuk ngejek, dibuat menjatuhkan. Nah lalu penyebaran informasi palsu tentang diri kita. Ya contohnya kita nggak pakai ganja lah, kita nggak pakai ganja, kita disebarkan lah kita ada foto kita merokok ganja, padahal itu sebenarnya cuma sebat biasa. Nggak mungkin kita bilang lah itu sebat biasa, atau ya kita juga yang namanya kita juga penting lah yang namanya hati-hati soal yang namanya informasi palsu. Apalagi kalau misalnya itu teman dekat kita, bahaya juga kan. Kita ibaratnya kita punya teman lah, apalagi kalau teman-teman kita ngalamin cyberbullying, misalnya informasi palsu, kita lakukan cek dulu, jangan sampai kita ngomong, oh isu lu pakai ganja ya, atau oh Bang Bari pakai ganja ya. Ya nggak mungkin lah kita kayak gitu, kan itu nggak sopan, nggak etis lah. Atau mungkin pengalaman pesan-pesan yang mengancam loh, misalnya ancaman bayar dulu, atau enggak video lu gue sebar. Video apa? Video misalnya lu video itu lu tersebar lah, video apa lu tersebar lah. Ya, atau enggak misalnya cyberbullying, komentar kasar, fitnah, atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Oke, nomor 2, fitur report. Nah, ini kalau misalnya kalian emang ada komentar-komentar negatif kayak gitu, mending kalian report aja sih. Di report, terus jangan lu like, jangan lu di like juga, di report terus di blok, udah selesai. Ya kalau misalnya ya ibaratnya kayak kita contohin lah apa si Justin Laksana. Kalau ada orang tolol dikit udah di blok. Apalagi kalau udah hujat-hujatan, udah di blok. Ya, jadi kita bisa kalau misalnya ada orang yang cyberbullying, ya, kita bisa pilih lah
antara report atau antara di blok. Ya kalau misalnya di blok kan selesai, ya orangnya nggak bisa kirim lagi. Ya kalau di report ya akunnya hilang. Tapi masih mungkin bisa buat akun baru, tapi paling gampang di blok aja sih atau enggak di report. Oke, nomor 3 cari bantuan. Nah, cari bantuan ini gimana sih? Ya sebenarnya bisa bantuan jangan cara orang-orang yang bisa dipercaya, contoh seperti orang tua, guru atau teman. Ya kalau misalnya kalian bisa cyberbullying, kalian kalau mau cara-cara yang suportif ya kalau kalian mau mental health gitu ya, lebih bagus kalian ngomong sama teman kalian dibully sama si ini dibully itu di sosial media, jangan sampai. Nah kalian tinggal cari orang itu terus ya terserah lah kalian mau apa. Mau kalian nasihati, mau kalian pukul, mau kalian apa, nggak pukul nggak usah sih, jangan dipukul juga sih. Kalian mau nasihati, kalian mau ajak ketemuan, kalian mau diskusi, kalian mau diskusi. Nah kalau misalnya kalian mau lebih perang lebih gede lagi ya, cari bantuannya jangan cari bantuan orang tua. Ya orang tua bisa sih, cuman tim hukum. Nah kalau kalian mau cari tim hukum, selesai itu orang yang bully kalian. Kenapa? Karena kalian punya bukti untuk yang namanya cyberbullying, apalagi pencemaran nama baik. Ya kalau kita ngomong soal kita mau nyelesain hidup orang dengan cara hukum bisa loh. Hanya dengan kita punya bukti. Kita punya bukti untuk ngomong dia pelakunya. Dengan ngomong kita ini dia pelakunya, kita laporkan dia. Nah, tinggal kita ngomong gitu selesai itu bullying. Kita laporkan selesai itu bullying. Dan itu nggak pakai lama diproses terus habis itu kita tuntut tanpa ampun masuk penjara atau enggak bayar denda pada pihak pengadilan. Jadi kalau misalnya ada yang mengalami cyberbullying ya tolong ya silakan aja sih cari tuntutan atau apa. Ya ini biasa artis sih, kalau misalnya kita nggak ada duitnya itu butuh duit juga, itu nggak mungkin kita kalau cuma gara-gara masalah cyberbullying itu dibully. Ya paling gampang gitu sih, paling gampang di blok, paling gampang lagi di report. Ya kalau di blok itu sudah menyelesaikan masalah, menurut gue sudah menyelesaikan masalah lagi. Ya kalau apalagi cyberbullying ini mungkin tindakannya yang nggak boleh diabaikan. Ya kalau misalnya temen lu sering bully itu, yang mending lu blokir aja sih, nggak usah lu tawanin lagi, nggak usah lu temenin lagi. Paling gitu aja sih kalau misalnya cyberbullying. Oke, guys, ini dari 4 segmen ini kita bahas tentang yang namanya cara kita bermedia sosial. Jadi kita ada yang namanya mengelola privasi. Mana paling penting itu kita kelola privasi kita. Jangan sampai kita sebar sesuatu yang nggak betul-betul bukan punya kita, atau betul-betul memang nggak layak disebar, apalagi informasi pribadi. Nomor dua kita adalah yang namanya filter konten. Konten itu paling bagus kita filter. Kenapa? Karena kalau nggak kita filter, kita bisa kena yang namanya masalah. Karena kalau kita lah filter konten, apalagi Suandi bilang, kalau misalnya konten kamu nggak suka, mending kamu sembunyikan. Kalau misalnya memang itu nggak bagus untuk kita, ini kita report. Ya gimana lagi? Karena konten nggak mungkin bisa kita kontrol. Apalagi kalau misalnya kita dapat konten gituan. Ya kalau misalnya dapat konten gituan di tengah kita lihat Instagram, mana bisa kita kontrol. Oke, yang nomor 3 adalah etis dalam bermedia sosial. Ya itu kita penting juga sih, etis dalam bermedia sosial. Karena kalau kita ada etika, kita bisa menimbulkan kedamaian, apalagi dan juga kita hindari yang namanya nyebar-nyebar berita hoax. Oke, untuk ilustrasi untuk tentang cyberbullying, kita akan ngomong soal cyberbullying, yaitu kita harus jaga etika kita selama di cyberbullying, jangan sampai kita buat masalah karena masalah cyberbullying saja. Karena masalah kecil kita jadi kena urusan hukum. Oke, sekian dari video kami. Mungkin kalau ada salah kata dari saya minta maaf, dan itu saja perkataan dari saya. Terima kasih untuk Bang Baryanto dan Swandi atas waktunya yang singkat udah menyampaikan materi tentang sosial media, apalagi kita juga sebagai pengguna sosial media. Oke, sekian video dari kami. Silakan like, subscribe, dan komen. Oke, thank you. Jawaban. Oke. Stop.
Kau ngedit dulu tulisan jawabannya.